Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yosua. Pasal 19 ayat 49-51, beginilah bunyinya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17-22, beginilah bunyinya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa pembagian tanah Kanaan sudah selesai dilakukan. 12 suku Israel telah menerima milik pusakanya masing-masing berdasarkan undi. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika pembagian itu sudah selesai dilakukan adalah, ternyata mereka tidak melupakan keberadaan Yosua di tengah-tengah mereka. Keberadaan Yosua sebagai utusan Tuhan yang memimpin perjalanan dan perjuangan mereka. Mereka apresiasi dengan baik. Mereka tidak bersikap egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Itulah sebabnya, mereka memberi bagian kepada Yosua bin Nun. Bagian itu akan menjadi milik pusakanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang perjamuan malam. Rasul Paulus mengingatkan, supaya mereka tidak melakukan cara yang salah dalam pelaksanaan acara tersebut. Cara yang salah itu mereka lakukan ketika mereka telah membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Mereka tidak makan dan minum secara bersama-sama. Mereka tidak mengikuti susunan acara perjamuan. Mereka tidak saling berbagi. Mereka makan dan minum sampai kenyang, bahkan sampai mabuk. Melihat kebiasaan ini, Rasul Paulus menilai bahwa mereka tidak menghormati perjamuan Tuhan. Mereka masih mencintai kenikmatan duniawi. Mereka tidak peduli terhadap sesamanya yang belum makan atau kelaparan. Memang mereka sedang mengikuti acara perjamuan Tuhan, tetapi diri mereka masih dipenuhi sikap sombong, egois, cinta akan dunia, meninggikan dan mementingkan diri sendiri. Inilah latar belakang Rasul Paulus memperingatkan mereka. Ia berharap supaya mereka menjauhkan sikap-sikap yang dapat merusak iman dan persekutuan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan pada hari ini menyapa dan mengingatkan kita, supaya kita menjauhkan sikap sombong, egois, cinta akan dunia, meninggikan dan mementingkan diri sendiri dari dalam diri kita. Sebab sikap-sikap tersebut tidak menunjukkan kebersamaan, melainkan perbedaan. Selain itu, sikap-sikap tersebut juga dapat merusak iman dan memecah belah persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Mari kita munculkan dan terapkan sikap yang mau berbagi kebaikan, dan berbagi berkat dengan sesama. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan, jangan kita anggap hanya untuk kita sendiri. Mari kita munculkan dan terapkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Bergeraklah secara bersama-sama sesuai dengan susunan acara yang sedang kita ikuti. Mari kita munculkan dan terapkan sikap yang peduli terhadap sesama. Jangan hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Mari kita merendahkan diri dan bersolidaritas, sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya dan bersolidaritas untuk kebaikan serta keselamatan kita. Amin.